Gini guys, Normalisasi Ciliwung, normalisasi Krukut, normalisasi Kali Cakung Lama itu belum pernah dilakukan, dan ini memerlukan biaya yang cukup tinggi. Mestinya lu jadi gubernur. Enggak pakai mesti. Mas jadi gubernur, aku jadi wakil. Karena ini panjang, Mas. Satu saat saya bisa jadi gubernur, tinggal masalah waktu. Kalau umur gua masih ada. Ini kan bumerang nih guys. Pokoknya jadi bumerang. Apa ini katanya bener banget gitu loh ya. Apa mungkin gara-gara sering sama Arguma ya? Pernyataan itu benar sekali dan terbukti. Berarti itu ada orang yang mau ngemodif hujan, maksudnya biar kenceng juga kali ya? Ya beda tuh. Ini gimana sih ngemodif hujan? Iya itu di. Udah. Sehingga dengan demikian kenapa hari ini kita bisa menikmati terang benderang yang bisa kita lakukan saat ini untuk mengurangi curah hujan yang ada di Jakarta. Tanah DKI. Terus di Monas, kalau Monas digali ke bawah nih, wah itu parkirannya banyak banget. Dulu kan konsep saya, ya seperti kemarin itu loh, motor-motor itu loh, kan motor saya lihat belakang. Konsep saya itu orang parkir di Monas, kita kasih bus gratis itu loh. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Saja TV. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan untuk apapun, dan juga dilancarkan rezekinya ya. Dan ini ada berita terbaru dari Pramono Anung yang sekarang udah gak nyitir lagi. Tapi dia tetap tidak ingin mengikuti dari langkah Deddy Mulyadi, gengsi. Apalagi tentang normalisasi sungai. Dan dia mengatakan bahwa sungai itu tentang normalisasi itu enggak lagi deh gitu ya. Saya tidak ulang hal yang lama. Dan ini pidatonya, tetapi justru sekarang malah melakukan normalisasi. Saking gengsinya guys ya. Meskipun ya dalam kebijakan lainnya yaitu melakukan dengan modifikasi cuaca. Mungkin mau di racing ya cuacanya. Biar tambah kecang hujannya, makanya banjir mulu. Ada aja. Dan seperti videonya, yuk langsung kita eksekusi. Apa yang kritik dari LBH, memang kalau teman-teman LBH nggak kritik itu menurut saya kurang. Jadi saya memang pengen dikritik juga. Tetapi prinsipnya begini, ya. Sebenarnya saya tidak mengulang hal yang lama. Pengen dikritik ini guys. Normalisasi Ciliwung, normalisasi Krukut, normalisasi Kali Cakung Lama itu belum pernah dilakukan. Dan ini memerlukan biaya yang cukup tinggi. Dan itu saya akan lakukan. Dan ini pasti nggak populer. Karena apa? Harus memindahkan masyarakat, harus menyiapkan rumah susun dan sebagainya. Dan pasti nanti di lapangan mau tidak mau, suka tidak suka, pasti ada singgungannya. Sehingga dalam demikian nggak apa-apa, dikritik kami tetap akan menangani itu. Yang kami tangani dengan modifikasi cuaca ini kan memang bersifat jangka panjang. Karena cuacanya ini kan given, bukan kita yang membuat. Cuaca ekstrim ini kan alam yang memberikan itu. Sehingga dalam demikian kami akan tangani itu. Nah, yang kedua mengenai anggaran, termasuk pengungsi, tentunya di semua OPD, terutama juga hadir kepala dinas sosial, kita sudah siapkan untuk itu. Sehingga dengan demikian kalau ada pengungsi, Jakarta siap untuk mengalokasikan anggaran. Oh, Pramono Anung tuh kecil kalau jadi gubernur. Oh, berarti kecil guys. Oh iya, ini perlu itu. Cuma kan kurang, maaf ya. Mantap ya. Itu dia paham, dia sadar. Pak Pramono tahu sadar, aja, jangan tersinggung. Enggak apa-apa, dia paling demen dia ngakuin sih Dul. Apa dia bilang dulu suruh jadi gubernur? Enggak, Mas. Oh, dia sempat ngomong gitu. Ya Allah, aku begitu habis ketemu ibu kan malam ketemu Mas Pram. Apa Mas Pram? sudah gubernur ya si Idol Lu itu. percaya nggak sama gue? Saya percaya Mas. Mestinya lu jadi gubernur. Enggak pakai mesti. Mas jadi gubernur, aku jadi wakil. Karena ini panjang Mas. Satu saat saya bisa jadi gubernur, tinggal masalah waktu. Kalau umur gue masih ada. Ini kan buat masyarakat Jakarta, ini bukan buat kita. Terus secara tidak langsung Bang Dul mengakui kalau secara kapasitas beliau lebih berkapasitas. Saya minta maaf lah ya, minta maaf. Bukan membandingkan dengan yang lain. Dibanding yang lain, dia lebih hebat daripada yang lain. Cuman masalahnya mungkin bahasa KT Betawi kagak dikenal. Iya maaf ya, kita kan Nah, nggak tahu, makanya sekarang kita nanya tugas nih. gue yang kenalin. Oke, kalau dibanding sama Pak RK otaknya lenceran mana? Ini sama-sama insinyur loh. Iya, sama-sama pinter. Cuman maaf, pengalaman kepemerintahan
Jauh Menang sono. menang Mas Pram dong. Jauh Oke, guys. kita bicara itu. Dia 4 menang kali Pramono ya, DPR. mantap. Iya. Dia sekjen partai. Iya. Dia Menseskap 10 tahun bersama Pak Jokowi. Iya. Seskap itu adalah kabinet. Iya. Seknek itu negara. Artinya kalau negara lebih keluar, Seskap itu lebih ke dalam. Kalau soal Jakarta, dalam tanda kutip yang gue pahami, cetek dia. Kalau soal Jakarta, Nah, Cetek ini guys. bisa jadi bumerang loh loh, omongan ini. bener. Iya. Artinya kita udah paham apa harus kita kerjain. Karena kan kalau kita Jadi bicara kayak bumerang, begini kan guys. berarti kita melihatnya, oke anggap kita percaya Betul. nih. Wah, Iya. Bang Karno, ini benar nih kali ya. Gue pilih deh nanti. Betul. Bumerang dong balik. Betul. Permasalahan Jakarta. Dia tagih dong. apa. Iya dong. Bener dong. Tagih dong. Bener dong. Artinya kita Tagih punya dong. visi misi, kita punya rencana kerja. Iya. Ini juga gue mau kasih tahu, bukan gue ngeles. Iya. Anggaran Iya. 2024, 2025 udah diketuk sama DPRD. Programnya ini. Kita kalau minta insya Allah ntar jadi gubernur jadi wakil, gue mesti kerjain ini dulu. Iya. Karena ini udah diketuk. Ya kan? Kita baru bisa bekerja berdasarkan misi-misi kita di 2025 ke sono. Itu memang mekanisme kepemerintahan daerah begitu. Oke. Pemerintah daerah tuh Den, cuman tugasnya 2. Satu urusan wajib, satu urusan pilihan. Kecuali pemerintah pusat, dia punya diskresi sendiri. Kalau daerah itu udah ada pakemnya. Oke. Mohon bantuannya Kang Dedi di Marunda. Jadi bumerang nih guys. Mandiri sudah ada. Sudah hampir kita di Sumatera ini. Mandiri. Udah jadi bumerang ini. Katanya cetek guys, cetek tuh. Kalau dipikir-pikir ya, kalau seandainya Pramono Anung lihat podcast dari seorang Sidul dengan Densu, nostalgia rasanya gimana gitu ya? Pokoknya jadi bumerang. Apa yang dikatain Densu bener banget gitu loh ya. Apa mungkin gara-gara sering sama Arguma ya? Pernyataan Densu itu bener sekali dan terbukti. Cetek. Pokoknya kecil gitu loh. Dan sebenarnya si Sidul itu pantas jadi gubernur. Cuman Mas Pram itu lebih pengalaman. Cuman nggak terkenal. Sidul terkenal, tetapi ya pokoknya Mas Pram dulu dah gitu. Kira-kira nih ketika Sidul mau jadi gubernur nanti gitu ya ke depan, jadi nggak ya? Suruh ngurusin banjir aja untuk bangun seawall, dia lebih seneng ngurusin got. Gotnya udah kebanjiran karena tanggulnya jebol. Kita lanjut ya. Harus berani mutusin, kalau nggak diputusin ya kelapa gading sampai kapan aja tetap aja. Oke. Nah ini mantap. Tolong ya dirapiin bener ya, karena ini pasti manfaatnya besar lah bagi Selamat tugas ya semuanya bekerja. Iya. Terima kasih. Panjang Cakung Lama ini kurang lebih 8 km. Kita sudah melakukan pengerukan sampai dengan 3 km di titik ini. Jadi kami melakukan pengerukan sebelum musim hujan, Pak. Jadi saudara-saudara sekalian, pertanyaannya adalah kenapa Jakarta Barat paling parah? Yang pertama karena memang kiriman dari hulunya yang selama ini kiriman kan dari hulu ya. selalu Bogor dan sebagainya. Kali ini dari Tangerang Selatan dan sebagainya, baik itu dari Sungai Angke, Pesanggerahan, Mokerpat dan lain-lain yang hulunya itu semuanya di Cengkareng Drain kemarin. Pak Iwan, saya lagi kesel ini. Ya, kesel kenapa? Mang? Datang-datang ujung-ujung kesel. Itu tadi di jalan ada orang yang naik motor, knalpotnya berisik. Oh, Mama kesel soal knalpot motor. Ya, kalau kata saya mah orang yang naik motor knalpotnya berisik itu mengganggu stabilitas nasional. Apa hubungannya? Masa knalpot berisik mengganggu stabilitas nasional, Mang? Kan bisa memancing keributan, Mang Iwan. Memancing keributan. Ribut atau Mang kan bisa ditegur baik-baik. Pernah ditegur baik-baik, jawabannya apa? Kata dia masing-masing hobi, kata dia gitu. Masing-masing hobi. Ya, tapi kan hobi ente itu mengganggu orang lain. Kecuali kalau misalnya knalpotnya
dimasukin selangnya masukin tuh ke helmnya dia, nikmatin sendiri, silahkan, mangga, nggak akan ada yang protes. Bener. Ini mah dia yang punya hobi, orang yang keberisikan. Nah, itu biasanya orang-orang gitu tuh cuman caper doang, mang, cari perhatian. Iya. Lagian ngapain sih itu orang motor suka dimodif-modif gitu ya? Biar apa gitu? Ya itu mungkin biar kenceng aja kali, mang. Oh, biar kenceng? Iya, buat balap kali. Berarti itu ada orang yang mau ngemodif hujan, maksudnya biar kenceng juga kali ya? Ya beda tuh. Ini gimana sih ngemodif hujan? Iya itu di. Udah saya udah tahu arahnya kemana. Udah tahu. Iya tahu. Udahlah nggak usah ngurusin daerah-daerah lain, mang. Emang kenapa? Ntar ada yang baper lagi ngajak. Ada yang baper. Komen. Katanya ngapain ngurusin Jakarta, Jawa Barat juga banyak yang banjir, apalagi Bekasi gitu gitu. Ya, tapi kan daerah kita mah nggak banjir. Tuh nih lihat nih. Banjir tuh mana Jawa daerah Barat kita tuh. mah walaupun hujan berhari-hari berjam-jam nggak banjir kita mah. Ya kan kita juga Jawa Barat sama, jangan disamaratakan atuh. Udah Bekasi teh luas. Mentang-mentang beritanya Bekasi banjir, seluruh Bekasi banjir, yang enggak tuh. Mana? Ya dia mah nggak mau tahu, mang, mau kita daerahnya banjir atau enggak. Yang jelas kita orang Jawa Barat, katanya nggak usah ngurusin Jakarta. Kan sebelumnya sudah saya paparkan kenapa kita ngebahas masalah Jakarta. Kan ada keterikatan emosional dengan Jakarta teh, Mang Iwan. Nah, iya sih itu. Ya, nah, apalagi ya, apalagi nih, Mang Iwan kerja di mana? Kerja saya di Jakarta, Mang. Nah, artinya pajak penghasilan Mang Iwan masuknya kemana? Ya ke Jakarta. Berarti Mang Iwan berhak untuk apa? Memprotes atau mengkritik untuk meminta fasilitas Jakarta yang lebih baik. Karena pajak Mang Iwan masuk ke Jakarta. Gitu, ya. Oh, berarti masuk. Kemarin sore sebenarnya saya memerintahkan untuk menambah OMC. Sehingga dengan demikian kenapa hari ini kita bisa menikmati terang benderang yang bisa kita lakukan saat ini untuk mengurangi curah hujan yang ada di Jakarta. Hari ini saya juga memerintahkan untuk tetap OMC minimum 2, maksimum 3. Agar kemudian supaya curah hujan turun, dan kemudian yang berikutnya adalah masyarakat yang sekarang ini seperti di tempat ini yang mengungsi segera bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Jadi saudara-saudara sekalian, pertanyaannya adalah kenapa Jakarta Barat paling parah? Yang pertama karena memang kiriman dari hulunya yang selama ini kan selalu Bogor dan sebagainya. Kali ini dari Tangerang Selatan dan sebagainya, baik itu dari Sungai Angke, Pesanggerahan, Mukerfat dan lain-lain yang hulunya itu semuanya di Cengkareng Drain kemarin. Dan alhamdulillah di Cengkareng Drain kemarin yang saya sudah tinjau langsung, sudah ada penurunan permukaan air tanah tadi pagi 115. Mudah-mudahan sekarang ini. Sebenarnya kita punya harta banyak banget di Jakarta. Apa? Dari korupsi luas bangunan, udara nambah kan mesti bayar nih orang tanah DKI. Terus di Monas, kalau Monas 3 hari ke bawah nih, wah itu parkirannya banyak banget. Dulu kan konsep saya, ya seperti kemarin itu loh, motor-motor itu loh, kan motor saya lihat belakang. Konsep saya itu orang parkir di Monas, kita kasih bus gratis itu loh, yang lantai singa. Jadi kalau ke depan, bisa semua bus itu bisa gratis juga, asal kita ada bisnis, termasuk pulau reklamasi. Pulau reklamasi itu kita hitung bisa dapat kontribusi dulu 120 triliun. Nah kalau kita punya pulau OPQ Tanjung Priok, Pemda kalau nggak ada penghasilan, ujung-ujungnya nyari duitnya lewat pajak, naikin PBB lah, naikin pajak ini, pajak itu. Nah dulu Jakarta pikirannya kalau punya pulau OPQ, jadi New Tanjung Priok, orang Jakarta nggak usah bayar PBB yang mampu, yang nggak ada dagang nggak usah bayar PBB. Nah itu arti itu mesti ada usaha. Jadi saya cerita sama Mas Pram, ini Monas gitu gede, kalau 70 hektar dikali 5 lantai, 70 hektar kali 5 loh, dapat tanahnya gitu ya. Nah itu mesti kita kaji. Ya bagus sekali ya, ini diungkapkan oleh Ahok ya dari masukan-masukannya kepada Pramono. Tetapi tampaknya kalau kita lihat dari ekspresi Bang dulu tuh kayaknya dia bahagia lah, bahagia.
dengan masukan dari maaf, dari seorang Ahok kepada Pramono ya, yang untuk pembangunan Jakarta agar bisa lebih menghemat, juga menambah investasi dari parkiran yang berada di di Monas. Dan kemudian dari modifikasi cuaca yang dilakukan Pramono, semoga saja tambah lancar ya, bukannya tambah kencang hujannya karena dimodif ya, bukan modif racing ini soalnya, bukan modif yang 2 tak gitu ya. Bukan, ini modif cuaca ya, supaya curah hujan itu berkurang. Makanya cuaca di Jakarta kemarin terang benderang ya. Dan kemudian dari yang dilakukan dari Mulyadi ya, paling tidak menambah inspirasi ya, dari normalisasi kan jangka panjang ya. Pokoknya kedepannya itu meskipun dana yang dihabiskan itu cukup mengeruk kantong APBD ya, tapi kan nggak dalam arti selalu modif-modif ya. Kalau dari Mulyadi nggak suka modif ya, dia orangnya kolot ortodok gitu ya, kayak orang zaman jadul gitu ya. Dia itu yang penting secara logis, secara di atas kertas itu memang layak dilakukan dan mempunyai dampak jangka panjang ya baru dilakukan. Bukan jangka panjang untuk yang ono gitu ya, yang kayak gubernur sebelah gitu yang dulu. Jangka panjangnya untuk yang ono gitu ya, buat gunung yang luar biasa indah gitu ya. Tetapi beda orang, beda kepala, beda pemikiran, beda pendapat, beda kebijaksanaan. Pramono Anung dan kebijaksanaan dengan yang pokoknya dia itu teknokrat yang cukup dalam arti senyap, tetapi beda dengan Mulyadi, cukup rame, cukup disebarluaskan, masyarakat tahu oh ini ya gubernur yang luar biasa gitu ya, yang lahirnya luar binasa. Pinter aja akal-akalan gubernur di zaman dahulu ya, luar biasa. Makanya ya udah celap sunut, celap sana, celup sini gitu ya. Duitnya banyak. Sekian ya video kali ini teman-teman ya, semoga saja menambah inovasi ya, jangan baperan ya. Ini sekedar dalam arti ya, memang gubernur pejabat-pejabat ya seperti itu gitu ya. Dini Mulyadi malah lagi ya. Ya gitulah ya, mohon sekali banyak kekurangan. Aduh belibet. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.